harus kayak gimana. Jadi tante belum belajar otodidak yang ini harus gimana sih handle satu masalah ini biar selesai gitu. Jadi kalau orang bilang sukses itu nggak ada masalah, justru nggak keren ya menurut tante. Justru harus ada masalah. Hi business enthusiast, welcome back to Behind the Business with me your favorite host Nadira. Dan seperti biasa, kalian bakal nemenin aku selama 10 sampai 12 menit ke depan buat ngobrol-ngobrol pastinya tentang bisnis. Dan narasumber kali ini super spesial, kita bakal kedatangan narasumber yang berkecimpung lumayan lama di bidang bisnis. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita panggil Ibu Sriyanti. Tante, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Tante? Iya. Boleh ya aku ngobrol-ngobrol sedikit? Boleh. Iya. Pokoknya hari ini aku pengen ngobrol seputar bisnis nih. Aku pengen tanya Tante, gimana sih Tante awal mulanya Tante itu terjun ke dunia bisnis? Kebenaran sepupu tuh bisnis di dunia trading, general trading, dan dia bilang tolong dong bantuin saya gitu. Saat itu mungkin tante juga memang lagi nganggur lah gitu, lagi butuh juga di dunia yang baru. Tapi satu hal, dunia trading tuh lebih keren banget sih, bisnis itu keren banget. Jadi ketika itu tante dijadiin langsung asisten bos, sekaligus bosnya itu sepupu sendiri. Nah, PK Dimas inilah yang memulai karir tante di situ, tahu bahwa bisnis mengenai bisnis gitu. Nah, terus dari situ sebenarnya dari bankir ke bisnis itu sangat tidak mudah gitu untuk tante menyelesaikan, tapi berhubung karena sepupu sendiri memberikan kepercayaan penuh tentang bisnis itu apa, terus semua diserahkan, jadi tante beradaptasi cepat lah saat itu untuk bisa jadi pembisnis saat itu, karena semua pokoknya tante yang ngurus, semua yang keurus, jadi mau nggak mau kita pinter saat itu gitu loh. Jadi belajar dari awal juga ya Tante? Iya, dari awal karena dari banker terus ke bisnis tuh memang nol banget gitu, pemahamannya nol banget, dan yang membuat kita jadi pintar justru dicemplungin dari banyak masalah. Oh, jadi kita Gitu. menghadapin langsung gitu. Betul. Ya, jadi kayak ini ada PO nih masalah, ada beberapa perusahaan besar yang akhirnya tante adalah sendiri. Dan itu tidak ada bimbingan khusus harus kayak gimana. Jadi tante belum belajar otodidak yang ini harus gimana sih handle satu masalah ini biar selesai gitu. Jadi kayak ada satu PO yang PO-nya itu kayak di bisnis kan gini. Kayak orang tuh order barang ke kita, ya kan? Kebenaran kami ini general trading, jadi apapun juga kalian pesen barang kita adain gitu loh. Tapi khususnya kita di dunia karet, material advertising kayak gitu. Nah, tante nih sebenarnya nggak terlalu paham tentang itu gitu. Tetapi karena banyaknya masalah yang dihandle, jadi tahu gitu. sambil belajar. Betul. Ya, Nah, kalau di banker kan beda ya. Kalau di banker kan kita ketemu orang cuman hanya sebatas itu. Iya. Jadi pengalaman tentang dunia bisnis itu nggak ada. Hanya sekedar kayak orang transaksi ambil tunai, terus juga mau ajukan kredit segala macam, tentang banker lah seperti itu. Hanya seperti itu. Dan mulai bisnis itu ya keren sih, kalau kalian mau mulai bisnis itu keren banget. Serius. Jadi benar-benar belajar dari nol ya Tante. Dari nol. Betul. Nah, kalau aku juga pengen tanya nih Tante, kalau sekarang kan udah serba digital nih, Tante juga nggak sih naruh barang-barang yang Tante jual itu di marketplace gitu Iya, kan? betul. Wah, itu memang kita harus, bisnis itu harus mengikuti zaman. Benar banget. Harus ngikutin banget. Mau nggak mau kita harus marketplace ya, ada beberapa kayak satu marketing megang beberapa toko di sana. Kayak akhirnya ekspansinya adalah ya di marketplace, satu orang pegang beberapa akun dan beberapa toko, dibedakan nama-namanya gitu. Jadi juga di marketplace ya Tante? Udah pasti. Nah, Tante sendiri kenapa sih pilih buat usaha di bidang itu? Karena kalau di bidang ini kan sebenarnya tante ngerucutnya begini, istri. Sebenarnya kan tante kan 5 tahun ini kan 17 tahun kan jadi banker. Iya, benar. 5 tahun ini ikut bos yang sepupu tante ini. Akhirnya di mana yang akhirnya tante harus bisnis sendiri. Oh iya. Akhirnya dari sepupu tante ini juga tante resign gitu loh. Jadi mau nggak mau berdiri di kaki sendiri. Saya akhirnya
usaha sendiri. Usaha sendirinya via online. Oh, via Jadi online. tante nih sistemnya kerja di rumah. Oke. Buka PO di rumah, jadi bikin penawaran semua di rumah. Cuman kan ada gudang di supplier-suppliernya tuh anggap aja gudang kita gitu loh. Jadi nanti si customer ini ambil di gudang sana, di gudang supplier kita gitu. Itu cara bisnis tante. Jadi cukup di rumah, buka PO, buka penawaran, ya itu di rumah semuanya. Jadi kerjanya di rumah gitu. Tapi tetap ada yang datang rumah. Oke. Ada yang ke rumah pun saya bilang itu cuma kantor sekaligus rumah. Jadi hanya lihat sampel segala macam kayak gitu. Jadi setelah 2 tahun terakhir ini tante bisnis sendiri dan tante juga join usaha ini kantornya di sini nih di Dekat sini? lantai 8 Metro namanya PT Viras Indonesia Pratama PIP. Itu di bidang ATK. Kita supply ATK ke pemerintahan sih. Jadi tante sendiri sama Kisan, sebenarnya Kisan posisinya komisaris dan tante direkturnya di PT Viras ini. Cuman ya belum setahun sih usahanya belum jalan. Itu join dengan teman. Tapi kalau yang usaha tante sendiri itu di styrofoam, akhirnya mengerucut ke styrofoam. Tante khususin di styrofoam gitu. Dan itu bisnis tante yang tante jalan yang tante jalani sekarang ya. Nah, selama buka usaha tante ada nggak sih misalkan tantangannya pasti ada lah ya. Tapi kalau misalkan kendalanya di bidang usaha tuh yang tante alamin tuh apa aja sih Tan? Sebenarnya semua ya betul. Bisnis itu nggak ada mudah. Betul banget. Semua proses. Nggak ada tuh bisnis kalian Instan lihatnya nggak ada, kayaknya sekarang nih kayak wah tante enak banget ya. Nggak seperti itu. Sebenarnya ya kalau seandainya kita mau bilang kendala itu harus ada masalahnya dulu, dikasih masalah dulu sama Tuhan gitu. Buat belajar juga Iya, ya Tan. jadi kalau orang bilang sukses itu nggak ada masalah, justru nggak keren ya menurut tante. Justru harus ada masalah. Karena ada masalah kita makin pinter gitu loh. Kayak gitu aja. Jadi kendalanya banyak sih kayak setelah jadi PO orangnya kayak udah jadi PO nih. Umpamanya ukurannya 2x1, ternyata ukuran yang diminta 3x1 gitu. Kalau itu ya harus ada. Intinya kita kalau seandainya sesuai dengan aturan yang berlaku, ya kita harus tetap dengan aturan yang berlaku aja. Yang penting amanah, jujur, Iya, itu betul aja. sih, kuncinya ya, Tan. Sama-sama amanah aja. Iya, aku juga mau tanya nih buat terakhir nih, bagi Tante apa sih tips kalau misalkan nanti ada teman-teman bisnis entusias di rumah yang mau coba usaha, menurut Tante tips-tips buat memulai bisnis tuh apa? Tips memulai bisnis itu cari peluang bisnis yang memang menjanjikan ke depan, yang memang orang tuh butuh gitu loh, yang nggak pasaran juga. Satu itu, yang kedua tuh jangan takut gagal. Jangan takut gagal, betul banget. Jangan takut gagal. Coba aja dulu ya Tan. Yo harus coba. Anak-anak muda tuh memang harus berani mencoba. Iya, betul. Kalau gagal biasa, kalau gagal bangkit lagi sampai benar-benar tuh pasti Tuhan kasih deh. Maksudnya kayak dari semakin banyak gagal, semakin peluang kesuksesan itu makin dekat. Mulai 10 nih kegagalan, semakin kalau ini gagal satu bahkan malah mendekati kesuksesannya gitu. Jangan takut banget. Jadi coba dulu, belajar dulu, hadapi dulu ya. Tuhan itu maha luas. Jadi dia tuh Allah tuh bakal ini loh memberikan kesempatan orang yang mobile, orang yang akan bergerak, Iya, betul, yang betul. berusaha, itu udah pasti banget. Dan ya itu yang terakhir, selain apa ya takut gagal juga kaitkan kita sama yang penciptanya udah. Oh iya benar. Udah. Usaha dibandingin doa ya Tan. Wah itu udah harus berkaitan itu dua. Kayak gitu sih menurut tante, dan bakti kepada orang tua. Oh udah. iya, Minta betul, doa rindu orang restunya. tua. Minta doa restunya selalu. Tante pun kalau ada PO Bikes PO nih mah akan ada Bikes PO yang lumayan bawa doa ya, namanya PT ini segala macam. Itu selalu karena kita masih ada orang tua, masih ada ibu gitu loh. Ibu harus selalu dilibatkan. Betul. Kayak gitu sih. Oke, makasih banyak nih Tante buat jawaban-jawabannya. Oke, gak terasa juga udah 10 menit ke kalian nemenin aku. Aku juga mau terima kasih sama Tante udah mau diundang, ngobrol-ngobrol bareng. Semoga usahanya lancar terus. Amin. Aku juga mau ngasih terima kasih sama teman-teman yang udah nonton di rumah. Semoga bisa di take notes, bisa dijadikan inspirasi episode kali ini. Aku Nadira, pamit undur diri. See you on the next episode. Bye. Thank you.